بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Amma ba'du, para sahabat hang, pendengar hang dimanapun Anda berada, dan para pemirsa Asian TV dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya pada pagi hari yang penuh berkah ini dipertemukan kembali dengan Anda dalam kajian ilmiah ini, dan kita bermohon kepada Allah Jalla wa'ala semoga dengan limpahan kasih sayangnya, rahmatnya, taufik hidayah dan inayahnya, Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita dalam Islam dan mewafatkan kita di atas iman. Para pemirsa dan para pendengar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, topik yang akan kita angkat pada pagi hari ini adalah tentang alam malaikat. Di antara hal-hal yang wajib diimani oleh setiap muslim, bahwasanya ada alam yang tidak terjangkau oleh indera manusia. Itulah namanya alam malaikat. Dan masih banyak alam-alam lain yang tidak terjangkau oleh manusia, alam ghaib yang di luar indera manusia, yang tidak dapat dijangkau kecuali melalui wahyu semata. Dan di antara alam tersebut adalah alam malaikat. Dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beriman dengan adanya malaikat-malaikat. Mereka adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari cahaya. Yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah untuk berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah banyak memuji malaikat-malaikatnya. Di antaranya Allah berfirman, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat menentang Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam perintahnya. Dan mereka senantiasa melakukan apapun yang diperintahkan kepada mereka. Allahu Akbar. Dan jika kita perhatikan bahwasanya hubungan antara manusia dan malaikat adalah hubungan yang telah Allah Subhanahu wa taala kekalkan. Ya. Betapa manusia ini senantiasa diiringi oleh malaikat. Sebelum terlahir dalam alam dunia ini, ketika sang janin masih dalam perut ibunya, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan malaikat untuk meniupkan padanya roh ketika berusia 120 hari. Sebagaimana hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu tabaraka ta'ala anhu. Ya, di mana Rasulullah mengatakan yujma'u khalqu ahadikum fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Allah Subhanahu wa taala proses kumpulkan penciptaan manusia dalam rahim ibunya selama 40 hari dalam bentuk sperma. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian berubahlah menjadi segumpal darah. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian berubah menjadi segumpal daging. Tsumma yursalu ilaihil malak. Kemudian dikirimkanlah kepadanya malaikat. Fayu'maru bi katbi rizqihi. Maka diperintahkan malaikat untuk menuliskan rezekinya, wa ajalihi, menuliskan ajalnya, wa amalihi, menuliskan amalannya, wa syaqiyyun aw sa'id, untuk menuliskan nasibnya kelak apakah beruntung atau celaka, iyadzan billah. Dan ini menunjukkan bahwasanya alam malaikat dan hubungan antara malaikat dan manusia telah terjadi ketika manusia dalam janin ibunya. Subhanallah. Ketika berusia 120 hari telah Allah perintahkan malaikat untuk meniupkan padanya roh. Ketika manusia keluar dari alam rahim ke alam dunia, Allah Subhanahu wa taala juga telah perintahkan kepada malaikat-malaikat untuk senantiasa mengawasi manusia. Allah mengatakan, wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sesungguhnya Allah telah kirimkan kepada kalian malaikat-malaikat yang mulia yang mencatat dan mereka mengetahui apa yang kalian lakukan. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya setiap manusia Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepada mereka malaikat untuk mencatat apa-apa yang mereka lakukan, apa-apa yang mereka katakan. Ma min qaulin illa ladaihi raqibun atid, kata Allah dalam ayat lainnya, tidaklah ada perkataan yang keluar dari lisan-lisan manusia kecuali ada malaikat yang senantiasa raqibun, yang mengintai, yang mencatat, atid, yang tidak pernah terluput daripada apa yang dilakukan oleh manusia. Semua yang kita lakukan, semua yang kita katakan akan dicatat oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga mengirimkan kepada manusia al-hafazah, yaitu malaikat-malaikat yang menjaga manusia dari berbagai macam perkara-perkara, petaka-petaka, musibah-musibah yang belum ditakdirkan kepadanya. Kata Allah, yursilu alaikum hafazah.
Allah mengutus kepada malaikat-malaikat penjaga. Terkadang banyak peristiwa-peristiwa di luar akal manusia. Pesawat yang jatuh, kapal yang tenggelam, tabrakan, masuk jurang dan seterusnya. Tapi ternyata ada orang-orang yang Allah selamatkan. Melalui malaikat-malaikat inilah Allah selamatkan mereka. Namanya adalah Al-Hafadhah. Ya. Allah selamatkan daripada makar-makar, daripada makar-makar yakni musuh-musuh kita. Ya. Dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala jaga kita daripada kejahatan bangsa jin. Bagaimana yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Barang siapa yang ingin tidur berbaring di malam hari kemudian baca ayat kursi, maka dia akan dijaga malaikat sampai pagi. Ini menunjukkan bahwasanya malaikat begitu erat hubungannya dengan manusia. Ketika dalam alam dunia, subhanallah, ketika manusia akan meninggalkan dunia ini juga akan datang malaikat-malaikat. Ya, andai kata dia roh seorang mukmin, sebagaimana terdapat dalam keterangan hadis-hadis yang sahih, di antaranya juga Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad, ya, akan berkumpul malaikat-malaikat rahmat ketika seorang akan meninggal. Ya, biyadul wujuh, yang wajah mereka semuanya putih bersih. Andai kata ruh tersebut adalah ruh orang munafik, orang kafir, orang fasik, akan berkumpullah di hadapan pandangan matanya malaikat-malaikat azab, sudul wujuh, yang wajah mereka hitam legam. Ya, dan ini menunjukkan tak akan pernah kita dilepaskan oleh malaikat. Dalam alam dunia, jika akan meninggalkan dunia, ya, kemudian datanglah malaikat maut. Yajlisu inda ra'sihi, datanglah malaikat maut duduk di sisi kepala kita. Allahu Akbar. Ya, andai kata ruh orang mukmin, seketika malaikat akan berkata ketika telah tiba ajalnya, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Wahai ruh, keluarlah engkau menuju keampunan Allah dan ridhanya. Maka seketika ruh ini pun keluar. Allahu Akbar. Dengan mudahnya, sebagaimana mudahnya keluar air daripada tiku. Sebaliknya, andai kata ruh ini adalah ruh orang kafir, munafik, fasik, maka seketika dia enggan ketika disuruh untuk keluar. Maka dengan paksa ditarik ruhnya oleh malakul maut. Sehingga tercabutlah tersebut dengan terpaksa. Dengan paksa. Subhanallah. Baru saja ruh ini keluar dari dalam badannya, dari dalam fisiknya. Seketika diambil oleh malaikat-malaikat rahmat, andai kata dia ruh orang beriman. Atau diambil oleh malaikat-malaikat azab jika dia ruh orang kafir. Ruh orang beriman dibawa sampai ke langit dan dikembalikan ke kuburnya dan ditanya, ya, setelah itu oleh malaikat-malaikat Munkar dan Nakir. Subhanallah. Jadi ketika mau meninggal ada malaikat. Ketika ruh dicabut juga ada malaikat. Setelah ruh dicabut, dihantar ke kuburan, masuk ke dalam alam kubur juga ada malaikat, namanya Munkar dan Nakir. Adapun ruh orang-orang mukmin akan mudah menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Ya, adapun roh orang-orang munafik, orang-orang kafir, mereka tak mampu menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Jadi tidak berkeputusan. Di alam barzakh ada malaikat-malaikat. Bahkan kelak ketika datang masanya hari kiamat, Allah perintahkan malaikat Israfil meniupkan sangkakala, maka binasalah seluruh makhluk. Yang Allah tetapkan bagi mereka kebinasaan, kecuali yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, matilah seluruh makhluk. Kemudian Allah bangkitkan seluruh makhluk. Ya, dibangkitkanlah manusia, dibangkitkanlah bangsa jin. Ya, kemudian turunlah malaikat-malaikat, seluruh malaikat. Malaikat langit pertama, kedua, ketiga, sampai ketujuh. Mereka turun ke padang mahsyar, ya, menjaga manusia. Jadi tidak pernah berkeputusan hubungan kita dengan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari awal hingga akhir. Bahkan kelak ketika orang masuk surga, di sana ada malaikat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk menyambut orang-orang di surga. Namanya khazanatul jannah. Ketika orang-orang beriman mau masuk, maka seketika datanglah malaikat-malaikat surga mengucapkan kepada mereka, salamun alaikum, selamat datang, tibtum, alangkah baiknya kalian. Ya, andai kata orang-orang kafir, orang-orang munafik, fasik akan masuk neraka, disambut oleh malaikat-malaikat neraka, yadzan billah, malaikat zabaniyah, penghulunya adalah malaikat Malik. Maka tidak pernah berkeputusan hubungan antara manusia dengan malaikat sejak manusia dalam alam rahim ibunya sampai hari kiamat, sampai masuk ke dalam surga atau masuk ke neraka. Subhanallah. Dan malaikat adalah makhluk-makhluk yang berbagai macam, yakni bentuknya. Ada yang memiliki 2 sayap, 3 sayap, 4 sayap dan seterusnya. Allah mengatakan alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilal malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'a. Yazidu fil khalqi ma yasha'. Segala puji bagi Allah telah menjadikan malaikat-malaikat sebagai utusan-utusannya. Allah jadikan mereka memiliki sayap-sayap. Ada yang 2, 3, 4, bahkan lebih daripada itu. Dan malaikat-malaikat adalah makhluk yang begitu kuatnya. Apalagi Jibril alaihi salam.
Ya, Allah menyebutkan Jibril dengan nama Ar-Ruhul Amin, dzi quwwatin, yang memiliki kekuatan yang begitu besarnya. Para pemirsa dan para pendengar di Hang FM dimanapun Anda berada, begitu kuatnya malaikat, sebagaimana Allah perintahkan Jibril untuk membinasakan kaum Tsamud dengan satu teriakan. Begitu kuatnya malaikat, sehingga Allah perintahkan Jibril untuk mencabut negeri kaum Lut, diangkat ke atas setinggi-tingginya ke langit, kemudian dibalikkan dan dibanting ke bawah. Subhanallah. Begitu kuatnya malaikat membawa arsy Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang begitu besarnya. Ya, yang jumlah mereka 8. Walaupun demikian, sehebat apapun malaikat, sekuat apapun malaikat, mereka semua adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh dipuja dan disembah. Sebagian daripada orang-orang musyrik sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang menyembah malaikat. Dan kita melihat orang-orang Nasara, sebagian orang Nasara menyembah malaikat. Mereka menyembah Jibril yang mereka sebut dengan nama Roh Kudus, Ar-Ruhul Amin. Ya, mereka menyembah malaikat, bahkan mempertuhankan malaikat. Maka dalam Islam, sebagaimana kita kemarin bahas, setinggi apapun kedudukan Nabi SAW, tapi dia adalah manusia, ya makhluk. Demikian juga setinggi apapun kedudukan malaikat, maka dia adalah makhluk, tidak layak dipuja, tidak layak disembah. Karena sebagian orang-orang musyrik menyembah malaikat. Mereka mengatakan malaikat adalah merupakan putri-putri Tuhan atau anak-anak Tuhan. Ya dan billah. Kata mereka, Allah ada Tuhan tertinggi dan ada Tuhan-Tuhan yang rendah. Mereka lah dewa-dewa. Sebagian menafsirkan mereka lah malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tidak benar. Malaikat bukanlah Tuhan yang layak disembah dan dipuja. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an Al-Karim bagaimana dalam alam malaikat. Bagaimana para malaikat di alam malaikat sana. Dalam surat Saba pada ayat ke-23 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hatta idza fuzzi'a an qulubihim", tatkala malaikat-malaikat tersebut siuman daripada pingsannya ketakutannya, karena Allah Subhanahu wa taala jika berkata-kata di langit, seketika malaikat itu subhanallah, karena begitu dahsyatnya perkataan Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikat itu pingsan, ya. Sehingga Allah katakan dalam surat Saba pada ayat yang ke-23, "Hatta idza fuzzi'a an qulubihim", tatkala mereka bangun daripada pingsan mereka, siuman mereka daripada ketakutan mereka mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala di langit sana, qalu, maka mereka bertanya, "Madza qala rabbukum?" Apa yang telah dikatakan Tuhan kalian? Qalul haqq. Maka mereka berkata, Tuhan kita mengatakan perkataan yang hak. Dan ini menunjukkan malaikat mendengar perkataan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berkata-kata, memiliki sifat berkata-kata. Ya, wa huwal aliyyul kabir. Sungguh yang dia katakan adalah hak dan dialah Allah yang maha tinggi, Al-Ali, maha tinggi, Al-Kabir yang maha besar. Subhanallah. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullah tabaraka ta'ala, dalam hadis yang sahih dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu tabaraka ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza qada Allahul amra fis sama'", apabila Allah menetapkan satu keputusan di langit, ya, darabatil malaikatu bi ajnihatiha khud'anan liqaulihi, maka para malaikat-malaikat meletakkan sayap-sayapnya, ya, tidak menggerakkan sayapnya, tidak terbang. Mereka meletakkan sayapnya khud'anan liqaulihi, sebagaimana tanda ketundukan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ka'annahu silsilatun ala safwan yanfudhuhum, sungguh berat bagi mereka perkataan Allah Subhanahu wa taala, bagaikan, ya, silsilah, mata rantai yang dipukulkan ke batu yang begitu keras suaranya, ya, yanfudhuhum dzalik, perkataan tersebut masuk ke dalam dada-dada mereka, hati-hati mereka. Itulah yang Allah firmankan dalam ayat Al-Qur'an Al-Karim, hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum. Tatkala mereka bangun daripada pingsan mereka, mereka bertanya, madza qala rabbukum, apa yang telah dikatakan Tuhan kalian? Ya, qalu al-haq, sehingga berkatalah malaikat, yang Allah katakan adalah yang benar. Qalu al-haqqa, yang mereka katakan adalah yang benar. Wa huwal aliyyul kabir, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi lagi maha besar. Fayasma'uha mustariqus sam'i, ketika Allah memutuskan satu keputusan, dia berkata-kata di alam malaikat di atas langit sana, maka malaikat-malaikat semuanya karena begitu dahsyatnya firman Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka begitu takutnya,
Mereka betapa khawatirnya. Bahkan dikatakan mereka pingsan. Ketika mereka bangun daripada pingsan mereka berkata, apa yang telah dikatakan Tuhan kalian? Maka berkatalah ketika itu Jibril, qalul haq. Berkata malaikat-malaikat yang dikatakan adalah kebenaran. Ketika perkataan yang disampaikan Allah kepada malaikat, fayasma'uha mustariqus sam'i. Maka datanglah pencuri-pencuri berita dari golongan jin yang naik ke langit. Wa mustariqus sam'i hakadha ba'duhu fawqa ba'din. Wasafahu Sufyan bikaffihi. Jadi mereka saling bertumpang tindih satu sama lain. Ya, bangsa jin itu untuk mencapai langit, mereka bertumpang tindih satu sama lain untuk mencuri berita yang apa yang Allah sampaikan mengenai keputusan-keputusan Allah di bumi ini. Ya. Maka perawi hadis Sufyan menumpukan antara tangannya di atas tangan yang lain. Fayasma'ul kalimah. Terkadang bangsa jin yang mencuri berita ke langit ini sempat mendengar kalimat yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala di langit mengenai keputusannya di bumi. Fayulqiha ila man tahtahu. Akhirnya berita ini dia sampaikan kepada jin yang di bawahnya. Tsumma yulqiha al-akhar ila man tahtahu. Kemudian begitulah dari satu jin disampaikan kepada jin yang di bawah hatta yulqiyaha ala lisanis sahiri awil kahin, sehingga sampailah dari langit ke sana ke bumi. Diteriakkanlah, dibisikkanlah apa-apa yang diputuskan Allah Subhanahu wa taala di langit kepada seorang tukang sihir ataupun dukun, ya'dzan billah, tukang tenung, tukang sihir. Farubbama adrakahu syihabu qabla an yulqiyaha. Kadang-kadang sebelum berita ini sampai ke sang dukun yang dibawa oleh bangsa jin yang bertumpuk-tumpuk, bertumpang tindih satu sama lain, kadang-kadang mereka ini bangsa jin dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum sampai berita itu ke telinga bangsa manusia daripada golongan jin, daripada golongan dukun, daripada golongan dukun ataupun tukang sihir. Wa rubbama alqaha qabla an yudrikahu. Kadang-kadang kalimat tersebut telah terdengar oleh manusia yang menjadi wali-wali jin, para tukang tenung, para tukang sihir. Fayakdzibu ma'aha mi'ata kadzibah. Satu kalimat ini yang disampaikan ke telinga dukun ini kemudian dicampurkan dengan 100 kedustaan. Fayuqalu, maka dikatakanlah oleh sang dukun, alaysa qad qala lana yawma kadza wa kadza, dikatakanlah oleh orang-orang, bukankah dukun telah mengatakan seperti ini pada hari seperti ini, kadza wa kadza, wa yusaddaqu bitilkal kalimah allati sumi'at minas sama'. Terkadang ternyata benar apa-apa yang dikatakan sang dukun, dan kebenaran yang dikatakan sang dukun itu adalah merupakan kebenaran yang berhasil didengarkan oleh bangsa jin ke atas sana, ke langit sana. Subhanallah. Dan terkadang tidak sampai ke telinga sang dukun. Terbakar jin terlebih dahulu sebelum menyampaikan ke telinga sang dukun. Dan ini menunjukkan kepada kita bagaimana upaya jin untuk menembus ke alam langit sana, ke alam malaikat, mencuri berita daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari hadis ini kita mengetahui bahwa sebagian daripada bangsa jin tersebut terbakar sebelum sampai memberitakan apa yang didengarkan kepada walinya dari golongan manusia, para penyembah jin, para penyembah syaitan. Dan terkadang sampai terlebih dahulu barulah dia terbakar. Subhanallah. Dan akhirnya terkadang sang dukun di bumi ini mengatakan sesuatu informasi yang benar, yang terkadang tepat apa yang dikatakan oleh sang dukun ini. Dan ketepatan tersebut semuanya berkaitan dengan apa-apa yang didengarkan oleh bangsa jin dari atas langit sana. Walaupun demikian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya satu kebenaran ini akan dicampur adukan oleh sang dukun ataupun bangsa jin. Satu kebenaran ditambah dengan 100 kedustaan. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya semua para dukun, paranormal, orang-orang pintar yang menerima berita daripada jin, syaitan, walaupun terkadang benar, satu kebenaran dicampur oleh 100 kedustaan. Yang kita heran adalah tatkala manusia senantiasa memegang satu kebenaran, melupakan 100 dusta yang mereka lakukan. Subhanallah. Berkata Rasulullah, fa yusaddaqu bitilkal kalimah. Akhirnya dibenarkanlah sang dukun dengan ungkapan tersebut. Allati sumi'at minas sama', yang didengarkan daripada langit. Subhanallah. Ada hadis yang disebutkan oleh Nuwas bin Sam'an radhiyallahu tabaraka ta'ala anhu. Dia berkata, qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, idza arada Allah Ta'ala an yuhya bil amri takallama bil wahyi. Apabila Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan wahyunya, maka Allah berkata-kata. Akhadhatis samawati minhu rajfah. Tatkala langit ini seluruhnya mendengar perkataan Allah Subhanahu wa taala, seketika langit berguncang. Begitu dahsyatnya firman Allah Subhanahu wa taala. Sungguh berat.
Tidak salah ketika Allah mengatakan kepada nabinya, "Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila." Kami akan turunkan kepadamu perkataan begitu berat, perkataan yang sungguh berat, sehingga kalau Allah turun kepada gunung-gunung akan hancur gunung-gunung karena beratnya perkataan Allah Subhanahu wa taala untuk menerimanya. Maka kata Rasulullah SAW dalam hadis Nuwas bin Sam'an, langit pun seketika berguncang. Atau qala ra'dah syadidatun khaufan min Allah. Langit berguncang karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Langit adalah makhluk yang begitu besarnya tapi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia makhluk yang begitu kerdilnya tapi sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala langit mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, seketika langit berguncang. Allahu akbar. Fa idza sami'a dzalika ahlu samawati sa'iqu. Tatkala penduduk langit dari golongan malaikat mendengarkan wahyu yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala, mereka semua pingsan. Wa kharru lillahi sujadan. Bahkan semuanya mereka langsung jatuh tersungkur sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayakunu awwala man yarfa'u ra'sahu Jibril. Maka Jibril lah yang pertama kali bangun daripada pingsan ketika mereka mendengarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Fayukallimuhu Allah min wahyihi bima arada. Akhirnya Allah sampaikan wahyunya kepada Jibril sebagaimana Allah kehendaki. Thumma yamurru Jibrilu 'alal malaikah. Kemudian Jibril pun melewati rombongan para malaikat Allah yang di langit. Kullama marra bisama'in sa'alahu malaikatuha. Setiap kali Jibril melewati rombongan para malaikat yang di langit, di setiap langit, maka para malaikat ini bertanya kepada Jibril, "Madza qala rabbuna ya Jibril?" Apa yang telah disampaikan Tuhan kita wahai Jibril? Fayaqulu Jibril, maka Jibril pun berkata, "Qala al-haq." Tuhan kita menyampaikan kebenaran. Wahwal aliyul kabir, dan dialah Tuhan yang maha tinggi lagi maha besar. Fayaquluna kullu mithla ma qala Jibril. Maka semua malaikat berkata sebagaimana apa yang dikatakan Jibril, bahwa Allah berkata-kata dengan perkataan yang hak. Fayantahi Jibrilu bil wahyi ila haitsu amara Allah azza jalla. Maka Jibril pun menyampaikan wahyu ini kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kepada kita dahsyatnya firman Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu dahsyatnya malaikat, tapi begitu tunduknya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka pingsan ketika mendengarkan kata Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ya, dan ini menggambarkan kepada kita bahwasanya malaikat-malaikat sehebat apapun kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah makhluk yang tidak layak disembah dan dipuja. Berapa banyak orang-orang menyembah malaikat, maka disebutkan dalam hadis ini malaikat pingsan. Bahkan malaikat juga binasa, sebagaimana binasanya manusia. Mereka akan mati sebagaimana matinya manusia, maka tidak layak mereka dijadikan sebagai Tuhan yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Apalagi menisbatkan mereka adalah putra-putra Tuhan. Mereka anak Tuhan atau putri-putri Tuhan, iyadzan billah. Atau mereka adalah dewa-dewa, iyadzan billah. Tidak demikian keadaannya. Yang dapat kita ambil daripada pelajaran kita pada pagi hari ini bahwasanya malaikat setingkat apapun dekatnya kepada Allah, sebagaimana Jibril adalah makhluk seperti kita yang tidak layak dipuja dan disembah. Subhanallah. Sungguh tercela orang-orang yang menyembah malaikat. Tercela orang-orang Nasara yang menyembah apa yang mereka sebut dengan nama Ruhul Qudus, malaikat Jibril alaihissalam. Mereka mengatakan, di antara orang-orang Nasara mengatakan Tuhan mereka adalah 3 dalam satu unsur. Dialah Tuhan Bapa, kemudian Ruhul Qudus, itu Jibril alaihissalam dalam versi Islam, dan Tuhan anak, dan bidah dialah Isa bin Maryam. Subhanallah. Maka ta'ala Allah amma yaquluna 'uluwan kabira. Maha suci Allah daripada apa yang mereka katakan. Sungguh merupakan fitnah yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu tabaraka wa taala alam. Kita padakan dari sisi materi sampai di sini. Kita akan lanjutkan dengan sesi soal jawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Demikian sahabat Hang dan pemirsa SNTP dimanapun Anda berada, edisi siar hari ini pembahasan telah disampaikan dengan tema alam malaikat. Selanjutnya kita lanjutkan dengan sesi interaktif. Silakan hubungi line telepon kami di nomor 0778467106 dan silakan pula di nomor 0778468106 untuk pertanyaan melalui jalur telepon. Untuk dipesan singkat silakan di 081808108106. Kami akan sapa dahulu di jalur telepon. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu? Dengan Farhana di Tanjung Pinang. Ibu Farhana, mohon langsung pertanyaannya Ibu. Iya,
Ustadz, Ana ingin bertanya tentang seputaran perkataan al-haq itu seperti apa? Apakah Al-Quran dan Sunnah itu sendiri atau bagaimana? Jadi Ana mohon penjelasannya Ustadz. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, ba'd. Qalul haq, berkata malaikat-malaikat, apa yang Allah katakan itu adalah hak. Apa perkataan Allah Subhanahu wa taala? Perkataan Allah sungguhlah tiada terhingga. Ya. Karena perkataan adalah merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena dia sifat Allah Subhanahu wa taala, dia adalah bagian daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan perkataan Allah tidak terhingga. Bukan hanya Quran saja perkataan Allah Subhanahu wa taala. Ada perkataan Allah Subhanahu wa taala yang diabadikan dalam Quran. Ada yang diabadikan dalam Taurat, dalam Injil, dalam Zabur yang telah diselewengkan oleh orang-orang yakni kufar. Ya. Maka perkataan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya Quran. Setiap kitab yang dibawa oleh para nabi juga merupakan perkataan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Sahifah Ibrahim, Sahifah Musa, kata Allah, Suhufu Ibrahim wa Musa. Setiap nabi memiliki panduan yang berupa kitab yang dalamnya terdapat perkataan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkataan Allah sangatlah banyak. Kullu yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah Subhanahu wa taala dalam suatu keadaan. Kita tidak mengetahui kapan Allah Subhanahu wa taala berkata-kata. Semuanya terpulang kepada Allah kapan dia mau berkata-kata. Subhanallah. Ya. Dan perkataan Allah Subhanahu wa taala, kalimat-kalimat Allah tidak akan pernah dapat ditulis seutuhnya, sepenuhnya karena banyaknya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru." Katakan Muhammad, seandainya lautan semuanya menjadi tinta untuk menulis perkataan Tuhanku, lanafida al-bahru, akan mengering lautan, ya. Lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimat rabbi. Padahal kalimat Tuhanku belum lagi selesai. Allahu Akbar. Maka sungguh banyak perkataan Allah Subhanahu wa taala, dan setiap saat Allah Subhanahu wa taala berkata-kata kapan dia kehendaki, sebagaimana dia kehendaki, bagaimana dia kehendaki. Subhanallah, dan kita tidak mengetahuinya. Jadi bukan hanya terdapat dalam Al-Qur'an saja. Dan jangan pernah kita menganggap bahwasanya setelah Allah Subhanahu wa taala turunkan Quran Allah tidak berkata-kata lagi. Tidak. Allah berkata-kata. Kapan? Terserah kepada Allah Subhanahu wa taala kapan dia mau. Sebagaimana dia kehendaki. Kepada siapa-siapa yang dikehendaki dari golongan-golongan malaikat di sana. Ya. Dan segala macam perkataan Nabi SAW itu adalah merupakan wahyu juga. Ya Allah Subhanahu wa taala sampaikan terkadang melalui Jibril. Ya, yang terkadang Allah Subhanahu wa taala bisikkan di hati Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Naam. Baik, selanjutnya kembali silakan di jalur telepon di nomor 0778 467106, 0778 468106. Anda juga pemirsa dan pendengar bisa bertanya di jalur SMS dan WhatsApp kami di 081 808 108 106. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana Bapak? Dengan Arif nih di Batam Center. Pak Arif, silakan langsung ke pertanyaannya Pak. Ada anak dengar pernah para penghafal Quran di bumi ini adalah keluarga Allah, gitu. Itu yang masuk keluarga Allah itu apa, Ustaz? Baik. Assalamualaikum. Bismillah, alhamdulillah, ba'd. Yani benar perkataan Nabi SAW bahwasanya para penghafal Quran Al-Karim adalah ahlullah fil ard. Yani makna ahlu adalah keluarga Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah maknanya penghafal Quran adalah merupakan bagian daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi makna keluarga di sini adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala jaga. Bagaikan seseorang yakni kepala rumah tangga yang menjaga keluarganya, menjaga istrinya, menjaga anaknya, ya senantiasa mengayomi mereka, mengarahkan mereka, mendidik mereka. Begitulah Allah Subhanahu wa taala yakni lakukan kepada penghafal Quran. Yang tentunya mereka bukan sekadar menghafal Quran, berusaha untuk mengamalkan isi Quranul Karim. Mereka lah ahlullah, mereka lah merupakan keluarga Allah Subhanahu wa taala, yang maksudnya mereka adalah orang-orang yang dijaga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana seorang kepala rumah tangga yang menjaga keluarganya. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga mereka, memberikan kepada mereka taufik, memberikan kepada mereka ilham, hidayah, inayah, menjaga mereka daripada syubhat, menjaga mereka daripada syahwat. Dan itulah sebaik-baik penjagaan. Maka itulah maknanya wallahu tabaraka wa taala alam. Naam. Baik.
Kembali silakan di jalur telepon kami di 0778467106, 0778468106, dan di pesan singkat, SMS dan WhatsApp kami di 081808108106. Baik, kami angkat pertanyaan dari Bapak Abdurrahim di Batam. Beliau bertanya, Ustadz, di Al-Quran banyak kita dapati atau beberapa ayat saya dapati bahwasanya penyebutan malaikat adalah terlebih dahulu daripada penyebutan para rasul. Apakah ini menandakan bahwa malaikat tersebut lebih mulia daripada para rasul? Dan saya pernah mendengar bahwasanya perkataan malaikat Israel itu tidak ada sumbernya. Manakah yang betul, Ustaz? Perkataan nama malaikat Israel, Ustaz. Israel. Ya. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Di sebagian ayat Al-Quran Karim didahulukan iman kepada malaikat dibandingkan iman kepada Rasul. Di antaranya dalam surah Al-Baqarah di ujung Al-Baqarah Allah mengatakan kulun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Semua mereka para nabi, orang mukmin beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasulnya. Ya, apakah hal ini menunjukkan malaikat lebih utama daripada nabi? Maka kita katakan dari sisi jenisnya tidak ada makhluk yang lebih utama dari manusia. Manusialah makhluk yang paling utama secara umum. Dari sisi jenisnya, di mana Allah perintahkan malaikat sujud kepada Adam, menunjukkan lebih utamanya Adam dibandingkan malaikat-malaikat. Karena itulah Allah perintahkan mereka untuk menghormati Adam dengan sujud kepada Adam. Maka jelas kita katakan malaikat itu dari sisi jenisnya lebih rendah daripada jenis manusia. Dan Allah telah utamakan manusia. Kata Allah, walaqad karramna bani Adam. Kami telah muliakan anak Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahri. Kami bawa mereka di lautan, di daratan. Ya, wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Kami utamakan Bani Adam, anak-anak Adam dibandingkan segala macam bentuk ciptaan-ciptaan yang telah kami ciptakan dari makhluk kami. Ini menunjukkan keutamaan manusia. Subhanallah. Dari sisi jenisnya manusia lebih utama dari malaikat. Adapun dari sisi individu per individu tentu kita katakan ada malaikat-malaikat yang lebih utama daripada manusia. Ya, bandingkan Jibril dengan kita yang banyak berbuat dosa. Enggak ada apa-apanya kita dibandingkan Jibril alaihi salatu wassalam. Subhanallah. Bandingkan para malaikat dengan orang-orang kafir tidak dapat dibandingkan. Ya dan billah, subhanallah. Maka kita katakan jenisnya iya, manusia lebih utama daripada malaikat. Bukan sebaliknya malaikat lebih utama daripada manusia. Tapi adapun kembali kepada per individu kita katakan sebagian manusia lebih utama daripada malaikat-malaikat. Para nabi dan rasul lebih utama daripada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Allah perintahkan yakni malaikat-malaikat agar sujud kepada Adam alaihissalam. Tapi tidak semua yakni manusia itu lebih utama daripada malaikat. Ada orang-orang kafir, orang-orang munafik, na'udzubillah min dzalik. Tentunya mereka adalah makhluk-makhluk yang begitu rendahnya jika dibandingkan dengan malaikat-malaikat yang maha suci. Subhanallah. Adapun kenapa diletakkan malaikat setelah Allah SWT sebelum beriman kepada para nabi? Wallahu tabaraka ta'ala alam. Boleh jadi bahwasanya yang namanya wahyu itu dibawa oleh malaikat. Subhanallah. Malaikat membawa wahyu. Ya, tidak akan sampai kepada para nabi wahyu kecuali melalui perantara malaikat. Dan yang membawakan wahyu kepada para nabi adalah Jibril. Ya, maka lebih dahulu setelah Allah SWT adalah malaikat karena dia akan sampaikan wahyu. Kemudian wahyu ini ada yang dalam bentuk kitab yang ditulis oleh Allah SWT sebagaimana Taurat, dan ada kitab yang ditulis oleh sebagian umat, ya sebagaimana Al-Qur'anul Karim. Ketika dibawakan oleh Jibril wahyu, ya kemudian disampaikan kepada Nabi yang mulia SAW, dibacakan kepada Nabi, dan Nabi SAW perintahkan para sahabat untuk menulisnya. Karena itulah urutannya dalam rukun iman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada rasul-rasulnya. Subhanallah. Wallahu taala a'lam. Jadi ini untuk jawaban yang ditanyakan kepada kita dalam perkara ini. Apa yang kedua, akhi? Ulangi lagi. Penamaan malaikat Israel. Adapun sebagian para malaikat-malaikat ada yang disebutkan nama-nama mereka padahal bukan nama. Contohnya malaikat Israel. Malaikat Israel tidak benar dia sebagai malaikat pencabut nyawa. Yang benar malaikat pencabut nyawa adalah malakul maut sebagaimana termaktub dalam Qur'anul Karim. Ya. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an Karim tentang yakni yang mencabut nyawa manusia adalah malakul maut. Ya. Kemudian juga ada malaikat-malaikat lain yang sebenarnya bukan nama tapi sifat, seperti kiraman katibin, itu bukan nama malaikat tapi sifat mereka kiraman, artinya malaikat-malaikat yang mulia. Katibin, malaikat-malaikat yang mencatat, bukan nama kiraman katibin
tapi sifat mereka. Raqibun atid juga bukan nama malaikat. Raqibun maknanya senantiasa mengawasi manusia. Inilah malaikat-malaikat yang senantiasa bersama kita. Raqibun, mengawasi kita, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan. Atidun, yang tidak pernah terluput sekalipun. Ya, daripada apa yang kita lakukan nggak pernah terluput, pasti mereka rekam, pasti mereka tulis. Ya, ada nama-nama malaikat yang jelas dia merupakan nama malaikat seperti Munkar, Nakir. Itu nama malaikat yang menanyai orang-orang dalam kuburnya. Ada namanya malaikat maut, ada namanya juga malaikat Malik, penjaga neraka, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Quran. Orang-orang neraka berkata kepada malaikat Malik, "Wa qalu ya Maliku." Mereka berkata, "Wahai Malik, liyaqdi alaina rabbuk." Hendaklah Tuhanmu membinasakan kami. Mintalah kepada Tuhanmu agar mematikan kami semua. Qala innakum makithun. Berkata malaikat Malik, kalian akan tetap di neraka ini selama-lamanya. Jadi nama-nama malaikat ada yang Allah sebutkan nama-namanya. Ya. Dalam Al-Qur'anul Karim, dan kepala-kepala malaikat ada 3, Jibril, Mikail, dan Israfil. Semuanya diwakilkan untuk masalah kehidupan. Jibril untuk kehidupan hati dengan wahyu, dengan ilmu. Ya, adapun malaikat yakni Israfil untuk kehidupan setelah kebangkitan. Ya, dibangkitkannya makhluk kembali setelah mereka binasa. Ya. Adapun malaikat yang berikutnya adalah malaikat yang menyebarkan rezeki atas perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur hujan, menurunkan hujan dan seterusnya. Ya, namanya malaikat Mikail. Inilah penghulu malaikat. Dan setiap malaikat memiliki tugas yang berbeda-beda. Ya, ada malaikat-malaikat yang teruskan perintahkan Allah untuk perkara gunung, sebagaimana terjadi pada peristiwa Rasulullah SAW dikejar-kejar oleh orang-orang dari Taif. Turunlah malaikat gunung atau datanglah malaikat gunung menyampaikan salam kepada Nabi, menunggu perintah Nabi. Jika Nabi merintahkan angkat gunung yang tertinggi di jazirah, dia akan angkat dan akan dia timpakan kepada kaum Thaqif di Taif, ya, atau kepada orang-orang Quraisy di Mekkah. Ada malaikat-malaikat gunung dan banyak jumlah malaikat, hanya Allah yang mengetahuinya, bukan 10 jumlahnya. Ya, bahkan Rasulullah SAW menyebutkan tentang kiblatnya malaikat di langit, namanya Al-Baitul Ma'mur. Ya, setiap hari masuk ke dalam Baitul Ma'mur 70.000 malaikat. Bahkan dikatakan Nabi SAW yu'ta bi jahannam, akan datangkan suatu ketika neraka jahannam di hari kiamat. Ya, yakni tujarru bi sab'ina, ya, akan ditarik dengan 70.000 bi sab'ina alf zimam, 70.000. Neraka jahannam ditarik dengan 70.000 rantai-rantai. Subhanallah. Kita tidak tahu bagaimana dahsyatnya besar rantai tersebut. Setiap satu rantai daripada neraka jahanam itu ditarik oleh 70.000 malaikat lagi. 70.000 rantai, setiap satu rantai ditarik oleh 70.000 malaikat. Betapa banyaknya jumlah mereka. Allahu Akbar. Naam. Baik, selanjutnya kami undang kembali. Silakan dijalurkan kami di nomor 07787106 dan di 0778468106. Kembali pertanyaan langsung kami buka. Dan di pesan singkat di 081808108106. Anda bisa bertanya melalui SMS dan WhatsApp. Halo? Halo, dengan siapa di mana? Ya baik, silakan mencoba kembali di jalur telepon kami di 467106 468106. Kami akan bacakan dari pesan singkat dahulu dari Umur Ridwan di Singapura. Ustadz, bagaimana cara kita menyampaikan dakwah dengan hikmah kepada teman kita yang masih beragama Nasoro, yang selalu berkumpul dengan kita di suatu kesempatan? Apakah boleh kita yang sudah muslimah memberitahu bahwa kita adalah seorang yang dulu juga pernah beragama Nasoro? Ya. Bismillah, alhamdulillah, ba'd. Islam ini adalah agama dakwah. Tidaklah sampai kepada kita Islam di negeri kita ini, di negeri Melayu, di Nusantara ini. Ya. Baik di Indonesia maupun di Malaysia, Singapura, kecuali melalui dakwah. Subhanallah. Dan kita mengetahui sampainya secara mutlak, sampainya Islam ke negeri kita ini, ke negeri Melayu ini, dengan dakwah para pedagang. Yang mereka datang ya dari Yaman dan macam-macam, dari Gujarat, semuanya mereka dalam rangka berdagang sambil menyebarkan Islam. Subhanallah. Maka kewajiban setiap orang adalah berupaya mendakwakan manusia agar mereka kembali kepada fitrah agama ini. Agama Islam adalah agama fitrah yang seharusnya setiap manusia, yakni memang mereka terlahir dalam keadaan fitrahnya beragama Islam. Maknanya adalah menyembah Tuhan yang satu, agama yang lurus, dialah agama Islam. Maka semua orang-orang itu ketika mereka dibesarkan oleh orang tua yang
membuat mereka menjadi Yahudi dan membuat mereka menjadi Nasrani ataupun Majusi, mereka telah berubah fitrahnya. Karena itulah kewajiban kita berusaha mendakwakan manusia yang menyeleweng, yang menyimpang fitrahnya, keluar daripada fitrahnya agar mereka kembali kepada fitrah mereka, itu apa? Islam. Apalagi Anda daripada orang-orang yang dahulu kala beragama Nasrani kemudian masuk ke dalam Islam, maka sangat dianjurkan apabila Anda mendakwai yakni orang-orang Nasara. Katakan dahulu kala aku dalam agama Nasara, yang ternyata setelah aku pelajari Islam adalah agama yang telah menyimpang daripada fitrah yang benar. Dan sebenarnya Isa bin Maryam agamanya adalah Islam. Itu agama ketundukan hanya menyembah Tuhan yang satu. Ajarkan kepadanya, katakan, ya, bagi Anda ingin mendakwai orang-orang Nasara, hendaklah Anda banyak mempelajari tentang Islam, tentang agama orang-orang Nasara, perbandingan agama. Dari situlah Anda akan dapat masuk ke mereka, subhanallah. Anda nyatakan bagaimana batilnya prinsip akidah mereka tentang ketuhanan yang batil. Anda bicara kepada mereka tentang ketuhanan. Bagaimana Tuhan dalam konsep agama mereka, bagaimana Tuhan dalam konsep agama kita. Jelaskan daripada dalil-dalil yang terdapat dalam kitab-kitab mereka. Ya, bagaimana Tuhan yang mereka sifati dengan Tuhan yang lupa, ya, Tuhan yang yakni berkelahi dan seterusnya, ya. Dan macam-macam lainnya, Tuhan yang letih. Katakan ini Tuhan versi kalian, seperti ini Tuhan kami. Jadi angkat kepada mereka pembicaraan tentang ketuhanan. Dari sana mereka akan mentok. Ya. Kemudian setelah itu angkat kepada mereka tentang Rasul. Bagaimana Islam memuliakan para Rasulullah SWT. Sampai Isa bin Maryam yang mereka sembah dalam Islam begitu tinggi kedudukannya. Tapi bukan sebagai Tuhan, sebagai Rasul. Subhanallah. Pelajari bagaimana isi Alkitab mereka menjelaskan tentang konsep Rasul. Dalam perjanjian mereka, dalam kitab perjanjian lama mereka, bagaimana mereka menyebutkan para nabi-nabi kita terdahulu. Ya, sebagaimana mereka sebutkan Nuh mabuk. Yatan billah. Nuh tanam anggur sebanyak-banyaknya, kemudian dia buat menjadi minuman khamar. Kemudian dia minum, kemudian dia mabuk, dia telanjang, dan seterusnya. Bagaimana mereka menyifati Lut berzina dengan putrinya, dengan dua putrinya. Katakan ini konsep kenabian kalian. Dalam Alkitab kalian, maka ini konsep kenabian kami. Dengan banyak mempelajari agama mereka, bagaimana batilnya konsep ketuhanan, bagaimana konsep kenabian, bagaimana tidak originalnya kitab mereka yang satu sama lain saling bertentangan. Silsilah Tuhan mereka berbeda dalam 4 tempat. Subhanallah. Katakan kepada mereka, inilah kitab yang akan anggap kitab. Apalagi dalamnya ada perkataan-perkataan yang tidak layak diucapkan oleh orang. Karena dia yakni perkataan-perkataan yang subhanallah sangat vulgar sekali. Ya, mengarah kepada perkara-perkara yang tidak baik dengarkan oleh manusia, vulgar sekali, dan ini nggak layak terdapat dalam kitab suci yang benar. Jadi perbandingan agama ini harus Anda pelajari. Ya, Allahu tabaraka wa taala alam. Naam. Baik. Silakan kembali di jalur telepon sahabat Hang dimanapun Anda berada, dan pemirsa Anda bisa menghubungi line telepon kami di 0778467106, 0778468106. Di pesan singkat kembali akan kami bacakan pertanyaan dari Bapak Ibnu. Ustadz, di antara tugas maksud di sini mungkin adalah malaikat Jibril, bukan Nabi Jibril, adalah menurunkan wahyu, dan pada saat ini tidak ada lagi Nabi dan Rasul. Apakah dengan itu malaikat Jibril dialihkan tugas, dan berkenaan dengan malaikat yang menyerupai manusia, apakah pada zaman ini masih ada kemungkinan, Ustaz? Bismillah, alhamdulillah, ba'd. Perlu yang kita pahami, para pemirsa dan para pendengar dimanapun Anda berada, malaikat itu perkara gaib. Dan dalam agama kita semua perkara gaib tidak boleh seorang berbicara tanpa wahyu. Maka tak boleh kita katakan Jibril sekarang tenang-tenang, santai-santai karena nggak ada wahyu. Siapa yang mengajarkan demikian? Subhanallah. Ya. Bagaimana Jibril sekarang? Allah alam, kita nggak tahu. Jangankan Jibril, kadang-kadang kita nggak tahu bagaimana sekarang orang tua kita, di mana orang tua kita. Kadang-kadang kita nggak tahu di mana istri kita, dan sedang apa istri kita sekarang. Itu alam yang bukan gaib, alam yang nyata. Subhanallah. Kita nggak tahu sedang apa istri kita. Kita sedang nggak tahu sedang apa yang anak kita, dan seterusnya. Apalagi tentang Jibril, dan dia perkara gaib. Sedang apa Jibril sekarang? Wallahu alam. Nanyalah kepada Jibril. Subhanallah. Ini terkala kita tidak mungkin, mustahil bicara kepada Jibril karena kita bukan Rasul. Ya. Maka kita katakan wallahu alam. Tanyakanlah perkara-perkara yang akan dapat membuat Anda beramal, yang menguntungkan bagi Anda untuk Anda lakukan padanya amalan-amalan. Ya, adapun Anda bertanya ngapai Allah Subhanahu wa taala sekarang, ngapai Jibril sekarang dan seterusnya, ada perkataan-perkataan yang tidak mendatangkan manfaat. Subhanallah. Jelas Jibril adalah malaikat, adalah penghulu para malaikat. Yang diantara tugas Jibril adalah menyampaikan wahyu. Apakah hanya menyampaikan wahyu? Tidak. Ada tugas-tugas lain. Bayangkan, tadi saya sebutkan apa yang Allah perintahkan kepada Jibril. Angkat negeri kaum Lut.
Maka Allah perintahkan Jibril, diangkat Jibril negeri kaum Lut. Diangkat setinggi-tingginya, kemudian dibalik dari banting. Subhanallah. Ke bumi ini. Kemudian dihujani oleh batu-batu dari langit. Batu-batu berapi, meteor. Allahu Akbar. Itu Jibril. Allah perintahkan kepada Jibril untuk berteriak sekuat-kuatnya. Sehingga binasalah semua kaum Tsamud. Jadi apa kerja Jibril? Wallahu ta'ala alam. Yang jelas Allah katakan dalam Al-Quran, nazala bihir ruhul amin. Dia membawa wahyu. Wahyu itu dibawa oleh ruhul amin, itu Jibril alaihissalam. Ya, dan kita imani semua perkara tentang Jibril yang dikatakan oleh Nabi SAW. Nabi mengatakan Jibril memiliki 600 sayap. Kita katakan demikian. Ya, Nabi mengatakan Jibril penghulu malaikat. Kita katakan demikian. Adapun perkara yang tidak kita ketahui, maka tidak bisa kita karang-karang. Tidak bisa kita katakan Jibril sedang tidur, Jibril sedang duduk. Wallahu ta'ala alam. Ya. Itu untuk pertanyaan pertama. Yang kedua tadi apa, Ri? Pertanyaan kedua, seperti zaman dahulu malaikat pernah menyerupai manusia, apakah pada zaman ini masih ada kemungkinan seperti itu, Ustaz? Apakah malaikat itu masih dapat menyerupai manusia pada zaman sekarang? Wallahu ta'ala alam. Saya pun nggak tahu. Boleh saja terjadi. Ya wallahu tabaraka ta'ala alam. Ini semuanya perkara-perkara tidak ada padanya keterangan wahyu. Ya, boleh saja sebagian peperangan Allah malaikat membantu kaum muslimin sekarang. Kita banyak mendengarkan bagaimana karamah para wali-wali Allah, bagaimana karamah para mujahidin yang dibantu oleh malaikat. Bukanlah perkara yang mustahil. Wallahu tabaraka ta'ala alam. Naam.